Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Sarah Salsabila. Adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Sabil. Nah, dalam video kali ini Kak Sabil ingin bercerita tentang sebuah kisah gadis kecil yang selalu memakai kerudung merah. Nah, ia adalah gadis kecil yang sangat baik hati dan juga periang. Dia bertemu dengan seekor serigala yang sangat jahat. Adik-adik pasti penasaran kan cerita dari Kak Sabil ini? Sebelum kakak mulai ceritanya, kakak minta adik-adik untuk bantu kakak bertepuk tangan ya. Tepuk tangannya kayak gini. Nah, nanti adik-adik yang bertepuk tangan, Kak Sabil yang bernyanyi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan duduk bersiap. Mari dengarkan cerita kakak tentang si gadis kerudung merah. Mari mulai ceritanya. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama. Selanjutnya kakak akan memulai ceritanya. Tetapi kakak pertama-tama ingin mengenalkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita ini. Adik-adik dengerin ya. Nah, adik-adik, yang pertama kakak ingin mengenalkan tokoh utama dalam cerita si kerudung merah. Yang pertama ada si kerudung merah. Ia memiliki sifat yang sangat baik hati dan juga periang. Dan yang kedua ada sang seekor serigala yang sangat jahat. Dia juga mempunyai sifat yang sangat licik. Dan yang ketiga ada seorang nenek. Ia adalah nenek sang si kerudung merah. Ia sangat sayang dengan si kerudung merah. Dan yang terakhir ada pemuda penebang pohon. Ia sangat baik hati dan suka menolong orang. Nah, adik-adik, ini dia tokoh-tokoh yang ada di cerita si kerudung merah. Kalau begitu, kakak mulai ya ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, ada seorang gadis kecil yang sedang berjalan di tengah hutan. Ia ingin mengantarkan keranjang makanan untuk neneknya. Wah, pagi hari ini sangat cerah sekali. Aku jadi tidak sabar ingin memberikan keranjang makanan ini untuk nenek. Pasti ia sangat senang sekali. Kata si kerudung merah yang sedang riang hatinya. Di tengah perjalanan ada seekor serigala yang sangat besar sedang mengintip di sebuah pohon. Ia sedang mengintip sang si kerudung merah. Kata serigala, "Wah, ada gadis manusia yang sedang jalan sendirian. Pas banget nih, perutku lagi lapar sekali. Semalaman aku belum makan. Dia akan menjadi santapanku yang sangat lezat. Hahaha." Rupa-rupanya sang serigala ingin menjadikan si kerudung merah santapannya. Tak baik ya serigala. Setelah itu serigala menghampiri
sang kerudung merah. Dan ia berkata, "Wahai nona cantik, selamat pagi." Sang serigala menyapa dengan ramah si kerudung merah. Si kerudung merah pun terkejut, tetapi ia tetap ramah kepada si serigala itu. "Wah, selamat pagi Tuan Serigala. Hari yang sangat indah," kata si kerudung merah. Sang serigala pun menjawab, dan ia bertanya kepada si kerudung merah, "Nona, kamu ingin kemana? Kelihatannya kamu sangat senang sekali," kata si serigala. "Aku ingin mengantarkan keranjang makanan ini untuk nenekku Tuan Serigala, karena nenekku sedang sakit," kata si kerudung merah kepada serigala. Sang serigala pun kembali bertanya, "Wah, kamu anak yang baik ya. Memangnya rumah nenekmu itu di mana?" "Itu rumah nenekku di ujung sana dekat sungai yang berwarna kuning." "Oh, kalau begitu, apa aku boleh ikut denganmu? Kebetulan aku ingin ke tepi sungai." Si kerudung merah pun mengizinkan sang serigala untuk ikut dengannya. "Baiklah Tuan Serigala, kamu boleh ikut denganku. Mari kita berjalan bersama." Akhirnya, sang serigala dan si kerudung merah jalan berdampingan. Saat di tengah perjalanan, sang serigala mulai merencanakan rencana jahatnya. Ia berkata, "Nona, coba kamu lihat bunga itu. Sangat indah, bukan?" kata serigala. Dan si kerudung merah menjawab, "Wah, iya ya Tuan Serigala, bunganya sangat cantik dan indah." Bagaimana kalau kamu memetiknya sebagian dan berikan untuk nenekmu? Pasti nenekmu akan sangat senang." "Wah, itu ide bagus Sang Serigala. Kalau begitu, aku ingin mengambil bunganya dan memberikan kepada nenekku. Kamu tunggu sini ya." Tunggu dulu. Aku lupa aku ada urusan. Kalau gitu aku langsung pergi aja ya. Gak apa-apa kan? "Oh, begitu, gak apa-apa Tuan Serigala. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Tuan Serigala." Ya, sampai jumpa lagi. Dadah. Sang serigala pun cepat-cepat meninggalkan si kerudung merah. Ternyata sang serigala diam-diam pergi ke rumah neneknya si kerudung merah. Wah, ini pasti rumah si gadis kecil itu. Aku akan masuk dan membuat kekacauan. Hahaha. Sang serigala menyamar sebagai si kerudung merah dan mengetuk pintu rumah nenek si kerudung merah. Tok tok tok. Terdengar di dalam rumah suara nenek tua berkata, "Siapa di sana?" Terdengar di dalam rumah suara si nenek tua. Terdengar di dalam rumah suara si nenek tua. "Siapa di sana?" Sang serigala menjawab, "Ini aku, Nek, cucumu si kerudung merah." Sang nenek pun tidak curiga terhadap sang serigala itu. Ia langsung menyuruh masuk sang serigala itu. "Masuk saja cucuku, pintunya tidak dikunci." Sang serigala pun langsung masuk dan ia membuat nenek terkejut sampai pingsan. "Serigala!" Kemudian sang nenek
dikunci di dalam sebuah lemari oleh serigala. Dan serigala pun ingin menyamar sebagai nenek si kerudung merah. Ia memakai kacamata dan juga topi sang nenek. Aku harus menyamar sebagai neneknya si kerudung merah supaya si kerudung merah tidak curiga denganku. Hahaha. Kemudian saat sang serigala sudah menyamar, ia menempati tempat tidur sang nenek yang ada di kamarnya. Tidak lama kemudian terdengar suara yang ketuk pintu, yaitu si kerudung merah. Tok tok tok. Selamat pagi nenek, ini aku cucumu. Tetapi si kerudung merah terheran karena tak ada seorang pun yang menjawab salamnya. Ia akhirnya pun langsung masuk ke dalam rumah neneknya. Sesampainya di dalam rumah neneknya, ia melihat sekitar rumah sangat amat sepi. Ia mengira bahwa neneknya ada di dalam kamarnya. Maka dari itu ia langsung masuk ke kamar neneknya. Saat sudah tiba di kamar neneknya, ia mendapati seseorang yang sedang tertidur. Ia pikir itu adalah neneknya. Dan si kerudung merah pun menyapanya. Selamat pagi nenek, ini aku cucumu, kata si kerudung merah. Sang serigala yang sedang menyamar sebagai nenek si kerudung merah pun menjawab, halo cucuku, terima kasih kamu sudah mau datang jenguk nenek, kata sang serigala yang menyamar sebagai si nenek kerudung merah. Si kerudung merah mulai terheran dengan beberapa anggota tubuh sang nenek yang mulai berubah. Ia pun berkata, nenek, mengapa kupingmu sangat besar sekali, Nek? Kata si kerudung merah. Sang serigala pun menjawab, ini supaya nenek bisa mendengar suaramu lebih jelas, cu. Si kerudung merah pun bertanya kembali, tapi Nek, kenapa matamu lebih besar sekali? Oh, ini supaya nenek bisa melihatmu dengan lebih jelas. Oh, begitu. Tidak puas dengan jawaban nenek, ia terus bertanya, tapi Nek, kenapa tanganmu sangat besar sekali? Oh, ini supaya nenek bisa memelukmu dengan erat. Dan di situ si kerudung merah sudah takut, merasa ketakutan. Lalu ia bertanya lagi, tapi Nek, kenapa mulut nenek jadi besar sekali juga? Sang serigala pun sangat kesal karena si kerudung merah menanya terus. Akhirnya ia menjawab. Akhirnya ia membongkar penyamarannya dan keluar dari kasur. Hahaha, supaya aku bisa memakanmu. Hahaha. Wah, serigala mulai ingin memakan si kerudung merah. Sang kerudung merah pun terkejut dan ketakutan. Ah, tidak! Ia berteriak minta tolong dengan keras. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya, di depan rumah ada seorang pemuda yang sedang menebang pohon melewati rumah nenek. Ia mendengar suara si kerudung merah. Wah, aku mendengar seorang gadis kecil minta tolong. Suaranya sepertinya berasal dari rumah ini. Aku harus mengeceknya. Tolong, tolong. Sang pemuda itu pun langsung bergegas masuk ke rumah nenek si kerudung merah. Saat ia masuk, ia mendapati sang serigala ingin menerkam si gadis kecil kerudung merah.
Dan pemuda itu pun langsung mengambil kapaknya dan membunuh sang serigala. Hei! Sang serigala pun mati, terjatuh ke bawah lantai. Dan ia langsung menghampiri gadis kecil itu dan berkata, "Kamu tidak apa-apa, Dik?" tanya sang pemuda itu. Si kerudung merah berkata, "Aku tidak apa-apa, Kak, tapi aku sangat takut sekali." Ucap tangis sang si kerudung merah. Kemudian sang pemuda bertanya, "Tidak apa-apa, Dik. Sang serigala sudah mati. Tapi apakah kamu sendiri di sini?" tanya sang pemuda itu. Si kerudung merah pun menjawab, "Iya, Kak, aku sendiri di sini. Aku sedang mencari nenekku. Nenekku nggak tahu di mana, Kak." Sang pemuda pun menawarkan diri untuk mencari neneknya bersama-sama. "Ya sudah, kalau gitu mari kakak bantu mencari nenekmu. Kita cari di seluruh sudut rumah ini." "Wah, terima kasih, Kak. Ayo kita cari sama-sama." Akhirnya sang pemuda membantu si kerudung merah mencari neneknya. "Nenek, nenek, nenek di mana, Nek?" Mendengar suara teriakan si kerudung merah, nenek yang terkunci di dalam kamar, di dalam lemari pun terbangun dan langsung berkata, "Cucuku, nenek di dalam lemari, cu." "Kak, nenek aku di dalam lemari. Bisa minta tolong bukakan lemarinya?" Bisa, Dek. Nanti kakak bantu ya." Akhirnya pemuda itu membantu membukakan lemarinya dan mengeluarkan sang nenek. Sang nenek pun langsung berpelukan kepada si kerudung merah. Dan si kerudung merah berkata, "Nenek, aku sangat takut, Nek. Aku sangat takut sekali." "Iya, cu, nenek juga sangat takut. Sang serigala tiba-tiba masuk ke dalam rumah nenek." Mereka pun menangis bersama. Kemudian si nenek melihat seekor serigala yang tergeletak mati di lantai rumahnya. Dan ia bertanya, "Siapa yang telah membunuh serigala itu?" Si kerudung merah menjawab, "Itu, Nek, kakak itu sudah membantu aku dengan membunuh serigala itu." "Wah, terima kasih ya, Nak, sudah menolong cucu nenek dan juga nenek. Nenek sangat berhutang budi sekali kepadamu," kata nenek itu kepada pemuda itu. Pemudanya pun menjawab, "Sama-sama, Nek. Kebetulan tadi saya sedang lewat depan rumah sini dan saya melihat teriakan minta tolong di dalam rumah ini. Makanya saya langsung ngecek dan mendapatkan serigala itu ingin menerkam cucu nenek. Akhirnya saya langsung membunuhnya." "Wah, iya, terima kasih, cu. Kalau begitu saya ingin pergi dan membawa jasad tubuh dari serigala ini dan membuangnya ke tepi ya, Nek, ke tepi sungai." "Iya, cu, boleh. Mari nenek antarkan keluar." Akhirnya nenek dan si kerudung merah pun mengantarkan pemuda itu keluar. Nenek dan si kerudung merah berterima kasih kembali kepada pemuda itu. "Sekali lagi terima kasih ya, Nak, telah menolong nenek dan juga cucu nenek. Kalau tidak ada kamu, pasti kami sudah dimakan oleh serigala itu," kata sang nenek. "Iya, Kak, terima kasih banyak telah menolong kami. Kami sangat amat berterima kasih, Kak," kata si kerudung merah. Dan sang pemuda itu menjawab, "Sama-sama, Nek dan kerudung merah. Kalian sekarang sudah aman karena serigala sudah mati. Kalau begitu kakak pergi dulu ya. Nek, saya pergi dulu ya. Dadah, sampai jumpa lagi." Dadah Kak, dadah." Akhirnya nenek dan si kerudung merah
hidup dengan tentram dan damai. Nah, adik-adik, begitulah kisah dari si kerudung merah dan serigala yang sangat jahat. Dalam cerita ini ada pesan moral yang kita dapat ambil. Yang pertama, kita tidak boleh berbicara kepada orang asing, apalagi sampai menyebarkan informasi pribadi kita kepada orang yang tidak kita kenal. Dan yang kedua, kita harus saling tolong-menolong antar sesama manusia. Baiklah adik-adik, sekian cerita dari Kak Sabil. Semoga ceritanya bisa menghibur adik-adik semua dan bisa menjadikan pelajaran untuk adik-adik semua. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, selesai akhirnya cerita dari si kerudung merah dan juga serigala yang jahat. Adik-adik sudah mengambil pesan moralnya kan? Pesan moralnya tidak boleh berbicara kepada orang asing dan menyebarkan informasi pribadi. Dan juga yang kedua, kita harus menjadi orang yang saling tolong-menolong. Baiklah adik-adik, terima kasih banyak telah mendengarkan cerita kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.